Selamat sore. Gimana kabarnya Mbak Iwit hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, kalau Mbak Iwit kegiatannya hari ini ngapain aja? Ke sekolah. Selain ke sekolah? Bermain. Oke, bermain. Tadi bermain ya sama teman-teman ya? Ya, Tadi sekolahnya ke sekolah atau online? ke sekolah. Ke sekolah, oke. Nah, Mbak Iwit, kira-kira ada yang ingin diceritakan nggak mengenai sekolah atau mengenai kegiatannya selama daring itu ngapain aja, atau ada yang ingin diceritakan mengenai masalah-masalah saat sekolah, boleh sekali ya diceritakan. Kemarin saya habis menjalankan PAS. Oh, kemarin habis menjalankan penilaian akhir semester ya? Iya, Kira-kira pas menjalankan PAS ada kendala nggak dari Mbak Wiwit? ada kendala kemarin pas menjalankan PAS. Saya kesulitan mengerjakan beberapa soal seperti pada matematika dan bahasa Jawa. Saya kesulitan mengerjakan karena kemarin ada beberapa materi saat diberikan oleh guru saat daring itu saya kurang jelas, jadi saya kurang Oke, jadi kemarin ada kesulitan ya pas menjalankan PAS. Tapi kemarin bisa kan mengerjakannya? Bisa, oke, pintar. Nah, selain PAS, dari Mbak Iwit ada kesulitan nggak selama belajar, selama online nih pembelajarannya? Atau mungkin ada yang ingin diceritakan mengenai masalah-masalahnya Mbak Iwit saat belajar? Saya selalu dimarahi sama ibu kalau terlambat mengerjakan tugas. Saya merasa capek. Kadang saat belajar online, saya sulit memahami materi seperti pelajaran bahasa Jawa dan matematika. Oke, berarti Mbak Iwit ini tadi permasalahannya dimarahi ya sama ibunya karena telat mengerjakan tugas sama terlalu banyak bermain gitu ya. Iya. Nah, dari sini itu sebenarnya ibunya Mbak Wiwit itu tidak marah itu bukan berarti melarang Mbak Wiwit untuk bermain, tetapi ibunya Mbak Wiwit itu membolehkan sebenarnya Mbak Wiwit untuk bermain bersama teman-temannya, tetapi hanya saja tugasnya harus diselesaikan dulu. Jadi sebelum bermain itu Mbak Wiwit harus membuat daftar tugas. Nah, misal dari sekolahan itu Mbak Wiwit sudah diberikan tugas. Nah, di tugas tersebut nanti Mbak Wiwit itu menuliskan di buku kalau ada tugas, misal ada tugas di halaman 15. Nah, itu nanti ditulis di buku tugas-tugasnya. Kemudian nanti setelah pulang sekolah, setelah istirahat, nah nanti mungkin Mbak Wiwit bisa nih main, tetapi mainnya itu tidak seharian bermain saja, karena Mbak Wiwit masih ada kewajiban dari guru maupun dari sekolah untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh Mbak Wiwit. Nah, jadi ibunya Mbak Wiwit itu bukannya melarang Mbak Wiwit untuk bermain. Ibunya Mbak Wiwit itu membolehkan, hanya bermainnya itu jangan terlalu sering dan jangan sampai tugas-tugasnya itu terlupakan. Jadi sebaiknya benar apa kata ibunya Mbak Wiwit, bukannya ibunya Mbak Wiwit marah ataupun tidak sayang sama Mbak Wiwit. Mbak Wiwit mungkin benar capek sehabis dari pulang sekolah, bisa lah itu Mbak Wiwit bermain dulu, bermain sama teman-temannya, bermain sama peliharaannya boleh, tetapi jangan sampai melupakan tugasnya ya, karena bagaimanapun juga tujuan Mbak Wiwit itu sekolah itu untuk menimba ilmu dan mencari nilai. Nah, kalau misalnya Mbak Wiwit tidak mengerjakan tugas dan Mbak Wiwit
kebanyakan bermain itu nanti akan menyebabkan Mbak Wiwit itu tidak mendapatkan nilai karena jadi kalau Mbak Wiwit kebanyakan bermain dan tugasnya dikerjakan, nanti Mbak Wiwit tidak akan mendapatkan nilai. Nah, kalau Mbak Wiwit tidak mendapatkan nilai, nanti Mbak Wiwit akan kesulitan mengejar teman-temannya dan mungkin Mbak Wiwit bahkan bisa tidak naik kelas kalau tidak mendapatkan nilai. Seperti itu ya. Jadi besok lagi kalau misalnya Mbak Wiwit ingin bermain itu boleh, tetapi kewajibannya tugas yang diberikan dari sekolah itu harus dikerjakan terlebih dahulu, diselesaikan terlebih dahulu sebelum main ya. Nah, ini untuk PAS-nya mengerjakannya bisa ya? Bisa ya kemarin, alhamdulillah. Semoga nanti mendapatkan hasil yang memuaskan dan mendapatkan nilai yang bagus buat Mbak Wiwit. Nah, untuk selanjutnya, untuk kesulitan materi pelajaran nih. Tadi Mbak Wiwit bilang terdapat kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Tadi kira-kira materi pelajarannya apa ya? Kesulitan yang matematika, kesulitan dalam materi pecahan. Oke, dan tadi yang satu lagi kesulitan di mata pelajaran apa ya? Bahasa Jawa. Kesulitan dalam materi aksara Jawa. Oke, dalam pecahan ya Mbak Wiwit ya tadi. Nah, kalau di rumah Mbak Wiwit mengerjakan soal belajar itu didampingi orang tua atau belajar sendiri mandiri? Mendampingi, tetapi ayah dan ibu saya ada yang kurang paham terkait materi dan soal. Oh, oke. Didampingi ya sama kedua orang tua, tetapi ada yang orang tuanya masih bingung gitu ya terkait materi sama soalnya gitu ya. Oke. Nah, misal nih Mbak Wiwit, besok itu Mbak Wiwit punya kendala nih di dalam pelajaran. Dan sedangkan ayah dan ibunya Mbak Wiwit itu belum bisa membantu Mbak Wiwit secara penuh dalam belajar, hanya bisa mendampingi saja. Kedua orang tua Mbak Wiwit belum bisa membantu memahamkan materi secara penuh kepada Mbak Wiwit. Nah, mungkin Mbak Wiwit bisa nih kalau misalnya di dalam rumah itu kesulitan memahami mata pelajaran yang disebutkan tadi ya, misalnya matematika tentang pecahan, bahasa Jawa tentang aksara Jawa. Nah, kalau di rumah orang tua tidak bisa membantu, mungkin Mbak Wiwit bisa minta tolong nih sama tetangga Mbak Wiwit yang sudah lebih besar dari Mbak Wiwit, atau Mbak Wiwit punya teman ya di sekitar tempatnya Mbak Wiwit ada temannya kan? Nah, di sekitar tempatnya Mbak Wiwit itu kan ada temannya. Nah, jadi nanti Mbak Wiwit bisa minta bantuan kepada temannya yang lebih paham mengenai materi. Misal nih Mbak Wiwit satu kelas sama Mbak Cynthia misal. Nah, nanti Mbak Wiwit bisa minta tolong ke Mbak Cynthia, apalagi Mbak Wiwit itu kan sering bermain sama Mbak Cynthia. Nah, nanti selama bermain itu Mbak Wiwit juga minta tolong sama Mbak Cynthia. Mbak Cynthia tolong dibantu untuk membantu saya memahami materi tentang matematika yang pada bagian pecahan. Nah, nanti di situ Mbak Wiwit sama Mbak Cynthia bisa belajar bersama, belajar berkelompok, dan memahami materi bersama-sama. Nah, misalnya lagi Mbak Wiwit itu Mbak Wiwit sudah minta bantuan sama Mbak Cynthia, tapi Mbak Cynthia-nya belum paham juga dan belum mengerti juga materi yang ditanyakan oleh Mbak Wiwit. Nah, Mbak Wiwit bisa menanyakan kepada tetangganya Mbak Wiwit yang Mbak Wiwit sudah minta bantuan sama Mbak Cynthia, tetapi Mbak Wiwit dan Mbak Cynthia belum paham juga materi yang tadi diajarkan di sekolah, yang tadi mengenai pecahan misalnya. Nah,
Mbak Wiwit bisa minta tolong kepada tetangga Mbak Wiwit nih yang uh, mempunyai tingkatan pendidikan, yaitu nanti ada yang dari SD, dari SMP ada kan ya, SD, SMP, SMA ada ya, yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi di atas Mbak Wiwit. Nah nanti Mbak Wiwit bisa minta tolong sama Kak ini, misal Kak A, ataupun Kak B, ataupun Kak C misal. Kak boleh minta tolong saya dibantu untuk mengerjakan soal atau memahami materi matematika pada bagian pecahan misal. Nah seperti itu, nanti Mbak Wiwit bisa minta tolong atau minta bantuan kepada Mbak A ini untuk membantu Mbak Wiwit untuk memahami materi seperti itu. Nanti, Mbak Wiwit juga jangan lupa cara minta tolong kepada tetangga Mbak Wiwit itu, kepada mbaknya atau kepada mahnya, itu nanti minta tolongnya yang sopan. Nah, tadi ada kendala, yang pertama sinyal, yang kedua handphone ya, HP-nya atau medianya itu susah ya buat digunakan Zoom. Yang pertama sinyal, kalau di rumahnya Mbak Wiwit sendiri sinyalnya jelek ya kalau untuk Zoom? Iya. Nah, kalau untuk Zoom itu Mbak Wiwit menggunakan kartu apa? Paket data apa? Eksis. Berarti menggunakan paket data ya, bukan pakai wifi ya? Iya. Nah, oke. Untuk solusinya nanti bisa nih dari Mbak Wiwit sendiri. Yang pertama itu bisa kita menggunakan ganti kartu yang di lokasi tersebut mudah diakses internet dan juga sinyalnya. Terus kemudian yang kedua nanti bisa Mbak Wiwit itu meminjam untuk mengatasi handphone yang suka nge-lag atau suka berhenti saat digunakan Zoom. Nah itu nanti Mbak Wiwit bisa ganti perangkat atau ganti device. Nanti kalau ganti device bisa menggunakan handphonenya orang tuanya Mbak Wiwit, bisa meminjam punyanya ibunya, bisa pinjam punya ayahnya, digunakan untuk Zoom. Nah nanti bisa digunakan untuk Zoom sementara. Berarti kalau nanti dari ibu gurunya akan mengadakan Zoom, nah nanti Mbak Wiwit bisa bilang ke orang tuanya Mbak Wiwit, ke ayah atau ke ibunya Mbak Wiwit untuk meminjam handphone dari ayah atau ibunya untuk digunakan Zoom. Pastinya ayah dan ibunya Mbak Wiwit akan dengan sangat senang hati untuk memberikan atau meminjami handphone milik ayah atau ibunya Mbak Wiwit untuk belajar seperti itu. Nah, jadi nanti solusinya Mbak Wiwit bisa nih untuk ganti kartu paket data yang di tempatnya Mbak Wiwit itu bisa mudah untuk mengakses sinyal. Jadi untuk pembelajaran online tidak terkendala sinyal dan bisa lancar seperti itu ya. Nah dari Mbak Wiwit sendiri mungkin ada kendala lain nggak selain sinyal dan juga handphone untuk belajar? Ada kendala lain nggak? Enggak, belum ada ya. Berarti kendalanya tadi yang pertama pemahaman materi mengenai matematika dan juga bahasa Jawa ya, tadi sudah terjawab ya tadi untuk alternatif solusinya. Kemudian tadi permasalahan saat pembelajaran daring itu tadi ada sinyal dan juga handphonenya ya yang sulit digunakan untuk Zoom terlalu lama seperti itu ya. Nah dari Mbak Wiwit sendiri sudah tidak ada permasalahan ya terkait dalam proses pembelajaran baik di sekolah maupun di rumah? Sudah tidak ada atau masih ada lagi? Sudah tidak ada ya. Baik, di sini Ibu berpesan kepada Mbak Wiwit tetap menjalankan kewajibannya Mbak Wiwit sebagai siswa untuk belajar, dan jangan lupa tugas-tugasnya juga dikerjakan. Jangan sampai nanti ibunya Mbak Wiwit melarang Mbak Wiwit lagi untuk bermain atau memarahi Mbak Wiwit lagi untuk bermain.
karena tugasnya belum dikerjakan. Jadi besok lagi kalau ingin bermain itu tugasnya dikerjakan terlebih dahulu. Dan semangat untuk Mbak Wiwit, udah selesai penilaian akhir semester ya. Sudah. Nah, nanti semoga hasilnya memuaskan, mendapatkan nilai yang bagus, terus bisa naik ke kelas berapa? Kelas 5 ya? Ya. Oke, nah mungkin dari bimbingan Ibu mengenai masalah-masalah yang dibicarakan oleh Mbak Wiwit kepada Ibu, semoga nanti bisa menjadi solusi Mbak Wiwit dan Mbak Wiwit bisa lebih lancar lagi dalam belajarnya. Terima kasih ya kepada Mbak Wiwit. Ya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih ya. Ya.